sorry ya. Tadi aku baru ngambil paket di depan. Ini pegel banget, tapi seneng banget ya banyak paket yang datang. Karena emang lagi situasi seperti saat ini, banyak yang masih PSBB juga, terus baru beberapa daerah yang udah menerapkan new normal. Pastinya online shopping tuh jadi apa ya? Mungkin hal pertama gitu yang kita butuhkan saat ini untuk bertahan gitu, karena semua kebutuhan kita bisa didapetin lewat jempol aja, enak banget kan. Nah makanya nih, kali ini di Vokasi Kini kita akan membahas satu bidang penting yang memungkinkan ini semua terjadi pada kita, yaitu bidang rekayasa perangkat lunak. Nah udah ada yang tahu belum? Aku sih sebenarnya belum terlalu paham gitu ya mengenai hal ini, makanya seneng banget nih kalau hari ini kita bisa ngebahas mengenai bidang ini lebih jelas, lebih tuntas gitu ya. Tapi saya juga akan mengingatkan nih buat kalian, kita memberikan informasi mengenai pendidikan vokasi. Apa itu sebenarnya pendidikan vokasi? Jadi pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi dengan pendidikan vokasi, ini menjadi salah satu jawaban untuk membuat kita semua siap menjadi ahli di bidang yang kita pilih dan tentunya lebih siap lagi untuk berkarya. Seru kan? Nah makanya saksikan terus Vokasi Kini episode kali ini karena saya akan membahas mengenai bidang rekayasa perangkat lunak bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya akan memperkenalkan langsung Pak Doni Rianto selaku CTO PT Miber Teknologi Indonesia. Halo. Halo Pak Doni, selamat pagi. Mas Anas, terima kasih. Silakan Pak. Nah Pak Doni sudah hadir bersama kita, tapi yang juga bergabung bersama kita hari ini ada Mas Giovanni Sakti selaku co-founder dan ketua Yayasan Deeptech. Halo Mas Giovanni. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dan juga yang sudah bergabung bersama kita ada Mas Yoksan, seorang mahasiswa Computer Science dari Binus University. Halo Mas Yoksan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita akan membahas mengenai rekayasa perangkat lunak atau RPL. Mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu Mas Doni, karena ini kan pasti masih banyak yang belum begitu paham gitu sebenarnya RPL ini apa? Iya, RPL itu sebetulnya terjemahan langsung dari bahasa Inggris Software Engineering ya. Software Engineering. Di mana kita membuat atau merekayasa bahasa Indonesianya sebuah sistem atau perangkat lunak sehingga itu bisa dipakai seperti tadi Mbak Sanas tadi pesan aplikasi online, kemudian kita bisa belanja online, transportasi online dan segala macam. Itu semua adalah bagian dari RPL. Bagian dari RPL. Nah, tapi kalau boleh kita trace back gitu ya ke apa yang dilakukan oleh Mas Doni. Pertama kali merintis industri di bidang RPL itu tuh kapan dan apa yang membuat tertarik? Kalau di industri mungkin dari tahun 2000-an ya, tapi memang hobi sudah lebih lama. Dan apa yang membuat tertarik sebetulnya karena kita bisa tetap berada di depan komputer, tapi kita bisa kemana-mana, kita bisa ke dunia, kita bisa hampir ke semua bidang kita bisa masuk, semua bidang kehidupan hari-hari. Hari ini pesan sayur, pesan mainan, pesan kebutuhan sehari-hari, bahkan bukan cuma game gitu ya. Besok pesan game, mau main game online, semuanya bisa. Nah, dunia software ini begitu luasnya sehingga kalau menurut saya justru agak aneh kalau ada yang misalnya, wah kurang menarik karena dunianya begitu luas. Dunianya begitu luas. Oke, jadi menghantarkan kita ke semua bidang sebenarnya. Oke, makanya saya penasaran nih dari Mas Giovanni mungkin bisa memberikan pencerahan juga. Sebenarnya apa aja sih tantangan selama Mas Giovanni ini menjalankan organisasi Yayasan Deeptech ini? Oke, sebenarnya sih kalau kita bicara tantangannya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya yang saya pengen highlight sekarang itu sebenarnya walaupun tantangannya banyak, ternyata banyak sekali pihak yang membantu dan ingin mensukseskan misi kami tersebut gitu ya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah membantu Deeptech selama ini. Dan memang PR-nya masih banyak, tapi kita sudah cukup banyak progres juga. Tapi kalau saya boleh pilih ya, satu tantangan yang paling menarik akhir-akhir ini, itu sebenarnya di tahun 2020 kami sudah punya banyak rencana untuk mengadakan acara-acara offline. Tapi sayangnya mendadak ya, di awal tahun ini kita ada kejadian luar biasa, ada COVID, sehingga rencana tersebut harus kita urungkan. Nah sekarang tim lagi bekerja keras ya, untuk kita bisa beradaptasi supaya acara-acara yang offline tersebut bisa kita pindahkan menjadi online, namun tidak mengurangi efektivitasnya.
Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi malah sebenarnya dengan kejadian luar biasa virus corona yang merebak satu dunia ini justru malah mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa dunia teknologi atau dunia digital ini malah sangat-sangat dibutuhkan gitu. Karena saya sehari aja gitu nggak pernah tuh nggak ngelihat dan nyari-nyari sesuatu. Nah, kita ngomongin mengenai potensi Indonesia gitu ya. Potensi Indonesia di bidang RPL ini seperti apa sih, Mas Giovanni? Boleh dijelasin nggak? Dan apakah kita ada perbedaan gitu dibandingkan dengan negara lain? Iya, jadi sebenarnya yang menarik adalah kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya, bahkan mungkin 5-10 tahun terakhir, sebenarnya peluang itu lagi sedang luar biasa berkembang. Kita lihat dari aspek misalnya investasi. Investasi dari luar negeri itu banyak sekali masuk ke Indonesia. Sehingga bermunculan ya banyak perusahaan-perusahaan yang kita kenal dengan nama unicorn. Yang mana perusahaan-perusahaan ini bervaluasi sangat tinggi sekali gitu ya. Bahkan dibandingkan perusahaan-perusahaan konvensional lain, mereka hanya dalam waktu singkat sudah valuasinya berkali-kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Tapi saya nggak cuma bicara unicorn saja, banyak juga perusahaan-perusahaan startup lain yang mungkin valuasinya belum sebesar itu, tapi punya potensi yang sangat besar juga. Gitu. Dan kalau tadi bicara tentang demand ya, demand di Indonesia ini luar biasa. Karena kalau kita tadi sempat ada pernyataan juga tentang apa sih perbedaan Indonesia dengan negara-negara lain ya di region ini. Indonesia itu merupakan negara yang potensi jumlah customer-nya paling besar. Jadi kalau kita bikin produk itu rilis di Indonesia, otomatis kita dapat 250 sampai 300 juta calon pelanggan. Ketika kita launching gitu kan ya. I see. Ini sumbangsi netizen ya berarti nih ya. Sumbangsi netizen. Jadi memang orang-orang yang makin banyak menggunakan internet itu potensial customer yang sangat luar biasa. Oke. Artinya ini kita juga berkontribusi pada ekonomi, tidak hanya ekonomi Indonesia tapi ekonomi global ya. Nah, saya penasaran juga nih, saya pengen tanya ke Mas Yoksan. Mas Yoksan, apa sih yang bikin Mas Yoksan nih pengen terjun ke computer science gitu sebagai anak muda? Jadi awalnya memang karir awalnya tuh dipilih dari SMK. Ketika dari SMP masuk ke SMK, milihnya IT karena memang teman-teman juga banyak yang masuk IT. Dan kelihatan seru aja gitu karena memang senang komputer, senang main game begitu ya. Tapi pada akhirnya kenapa memilih untuk stay di karir ini atau di jalur ini, karena ketika cemplung ke dunia IT pun belajar sangat banyak gitu, dan senang banget rasanya bisa coding, seru rasanya, problem solving juga sangat menyenangkan, dan itu menumbuhkan passion tersendiri sih bagi saya. Jadi untuk juga mengembangkan dunia IT untuk Indonesia gitu, bisa berkontribusi bagi Indonesia lah dengan passion yang saya punya gitu. Oke, dan untuk masuk ke bidang computer science ini emang dari kecil harus bisa dibilang mungkin emang doyan ngulik komputer, atau emang dari kecil tuh selalu suka game atau gimana sih? Atau sebenarnya tanpa latar belakang suka pun bisa gitu sebenarnya di computer science ini? Ya, memang ada teman-teman juga beberapa yang mungkin dulunya nggak terlalu suka komputer, tapi ketika memilih untuk terjun ke dunia komputer pun dengan latar belakang yang masih nol pada saat kuliah, mereka juga bisa belajar begitu banyak sih. Mereka juga bisa gali begitu banyak, apalagi dengan resource sekarang di internet begitu banyak, dari tutorial-tutorial di YouTube lah, atau tutorial-tutorial dari third party lain lah, banyak sebenarnya. Dan memang sisanya sih cuma kemauan diri sendiri sih, gimana kita mau explore lebih, apalagi di dunia IT yang begitu luas ini kan. Oke, terima kasih Mas Yoksan. Nah, saya akan kembali ke Pak Doni. Pak Doni, saya penasaran juga nih, kalau kita misalnya bicara mengenai kurikulum yang memang sudah ada di SMK dan juga mungkin yang diajarkan di akademi, universitas gitu mengenai computer science ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di industri RPL ini? Baik, sesuai atau tidaknya memang bisa saya katakan tidak akan mungkin edukasi kurikulum sekolah itu mengikuti apa perkembangan zaman. Bahkan saya yakin teman-teman tadi yang di online juga, Mas Yoksan, Mas Giovanni, pasti merasakan juga bahwa apa yang mereka pelajari di kampus, apa yang mereka pelajari waktu sudah di dunia pekerjaan, bahkan tadi sedikit diceritakan tentang startup gitu kan, itu semuanya tidak pernah kita pelajari waktu di perkuliahan atau di sekolah. Oke, itu learning by doing gitu. Learning by doing. Tapi itu it's a good thing. Iya. Dalam arti perkembangan teknologi itu memang sangat
cepat. Memang sangat cepat. Jadi itu bukan kesalahan dari, menurut saya bukan kesalahan dari edukatornya, bukan kesalahan dari pengajarnya, gurunya, tapi memang teknologi itu berkembang sangat cepat. Apa yang terjadi hari ini dengan kita bisa pesan dengan mudah yang one click, tiba-tiba sudah ada di depan mata, bahkan dalam waktu beberapa jam itu tidak hadir tiba-tiba. Teknologinya sangat-sangat besar. Dan untuk itu program ini menurut saya sangat-sangat bagus karena ini bisa menjembatani atau setidaknya menjelaskan gap antara edukasi dan aktual yang terjadi di lapangan hari ini. Oke, kalau boleh saya highlightkan berarti apa yang terjadi di lapangan juga organik gitu sifatnya, berkembang sesuai dengan demand masyarakat juga? Berkembang sesuai dengan demand-nya masyarakat, berkembang juga dengan teknologi-teknologi yang muncul di internasional. Karena kita kan hidup di dunia paralel ya, kita tidak, walaupun Indonesia masih disebutkan sebagai negara berkembang, tapi kita harus mengikuti atau kita mau tidak mau, kita mengikuti katakanlah misalnya transportasi online, apakah cuman ada seperti yang ada di Indonesia, di Amerika, di Eropa juga sudah ada. Jadi ketika mereka di sana muncul, di sini juga muncul dan mau nggak mau kita bersaing secara teknologi. Oke. Nah tadi kita udah bicara mengenai RPL dan pengenalan gitu ya sedikit mengenai dunia RPL ini. Dan kita penasaran sebenarnya potensinya sebesar apa dan lapangan kerjanya tuh seluas apa. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah di Vokasi Kini. Kira-kira dalam masa depan tuh RPL ini semenjanjikan apa dan semasif apa sih perkembangannya di Indonesia?